Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi nadhawi ala darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. وَيَجْعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ يَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُنَا فِي زُمرتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ ثُمَّ الْفَاتِحَةُ عِنْدَ المقام والبداية له بحسين بن عفو بكر العدرس والبدر ثم إلى صاحب الكتاب صاحب عثمان بن عمرو بن أبي بن يحيى ثم إلى الإمام النووي البندني ثم إلى شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Sifat yang berikutnya yang wajib kita ketahui bagi para rasul, yaitu para rasul mempunyai sifat jaiz. Kita sudah bicara yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, dan kita lanjut kepada yang jaiz. Apa yang jaiz bagi para nabi dan rasul? Yaitu mereka para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat bangsa manusia. Jadi Allah mengutus rasul dari bangsa manusia, yang mana sifat-sifat kemanusiaan pada mereka itu
adalah sifat-sifat yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan. Jadi tidak semua sifat manusia boleh terjadi pada nabi dan rasul, gitu loh. Jadi walaupun kelihatannya manusia, tapi harus mereka itu mempunyai sifat manusia yang paling mulia. Yang sifat itu tidak boleh sifat manusia yang biasa-biasa saja, nggak boleh. Artinya sifat manusia yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Kan banyak sifat manusia, banyak kan. Jadi kalau kita mau melihat sifat manusia, maka ini yang harus kita imani pada mereka nih. Kadang ada orang-orang yang menyifati Rasul dengan sifat manusia seperti manusia biasa, gitu loh. Maka sifat-sifat yang seperti manusia biasa ini bisa sampai mencederai derajat kemuliaannya. Jadi nggak boleh kita nyifati mereka dengan kan sama-sama manusia. Iya, kelihatannya sama-sama manusia, tapi Allah memilih para rasul menjadi seseorang rasul, diberi oleh Allah sifat manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lainnya. Jadi nggak boleh punya sifat yang biasa-biasa saja, nggak boleh. Seperti apa contohnya? Kalmarodi, seperti sakit. Sakit itu sifatnya siapa? Manusia. Nabi boleh sakit nggak? Boleh. Apalagi makan, minum, tidur, sedih, gembira, itu sifatnya manusia. Kawin, bekerja, itu sifat manusia. Tapi seperti sakit, kalau Nabi sakit, nggak boleh sakitnya Nabi itu yang sampai mencederai kemuliaannya. Nabi kalau sakit ya sakitnya biasa-biasa aja. Artinya biasa aja itu bagaimana? Sakitnya itu tidak sampai membuat orang lain berlari tidak mau mendekatinya, gitu loh. Walaupun kalau kamu diberikan sakit seperti sakitnya Nabi, kamu nggak akan tahan. Yang dikatakan asyaddukumul balaul anbiya. Seberat-beratnya ujiannya Allah itu ujian untuk para nabi dan rasul. Jadi kalau mereka kok diberi sakit nih, sakitnya luar biasa, tapi tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Ya Nabi kok dikasih sakit panas. Itu panasnya Nabi kalau kamu nempel kulitnya kayak setrika. Kalau kamu dikasih panas seperti panasnya Nabi, kamu stick mungkin keluar busanya gini. Nabi sakit gigi, kalau kamu dikasih sakit gigi kayak Nabi, bisa pingsan. Jadi sakit panas itu sakit yang tidak sampai membuat orang tidak mau mendekat. Sakit gigi itu bukan sakit yang sampai membuat orang tidak mau mendekat. Nanti kalau orang sakit gigi masih bisa ditengokin nggak? Bisa. Sakit panas bisa. Sakit perut, pusing, ini sakit yang masih bisa ditengokin. Sakit yang nggak bisa ditengokin contohnya apa? Yang menular. Nabi nggak mungkin punya penyakit yang penyakitnya itu sampai menular, hingga orang lain nggak berani mendekat. Kayak apa contohnya? HIV, apalagi COVID. Nanti kalau kena COVID kan,
jangan deket-deket lah, ini sama jauh-jauh lah gitu. Cacar. Kalau dulu namanya ada penyakit kusta, lepra, itu semua penyakit menular, dan penyakit ini nggak mungkin terjadi pada para nabi gitu loh. Makanya hati-hati kalau menyifati nabi, hati-hati jangan sampai kita ikut ceritanya orang-orang yang nggak jelas gitu loh. Kenapa? Karena banyak juga cerita nabi itu diambil dari orang-orang Bani Israel. Karena Bani Israel itu juga menceritakan kisah-kisah kenabian. Yang kisah itu disebar juga. Nah, kadang ada orang Islam kemudian membaca kisah-kisahnya orang-orang Bani Israel dan diceritakan ke anak-anaknya, ke keluarganya, gitu loh. Ini yang sampai mencederai derajat kemuliaan mereka. Jawab. Ya kan? Kayak apa? Kamu mendengar ada kiai kayak siapa kayak cerita tentang nabi-nabi itu. Kenapa? Ini keyakinan kita, gitu loh. Ini keimanan kita. Jadi jangan sampai dikalahkan sama kisah-kisahnya orang-orang Bani Israel. Apalagi di antara sakitnya Nabi, lapar. Nabi lapar nggak kira-kira? Oh, Nabi nggak pernah lapar. Emang Nabi malaikat. Apalagi haus, naum, makan. Nabi ya tidur, ya makan, ya minum, ya berjalan. Nabi ya berkumpul bersama istrinya. Terus dan termasuk sifat-sifat manusia-manusia yang lainnya, ini semua boleh terjadi pada para nabi. Bikhilafil junun, beda lagi dengan sakit seperti apa? Gila. Gak ada nabi yang gila, gak ada. Nabi kok gila gimana? Makanya orang-orang Arab itu menuduh Muhammad itu gila. Cerita tentang langit, Isra Mi'raj, masuk ke langit, wah Muhammad udah gila udah. Ceritanya khayalan semua katanya. Gimana? Gara-gara nggak mengenali seorang nabi. Dari awal mereka nggak ngerti kalau ini adalah seorang nabi. Hingga kadang ceritanya nabi dianggap sebagai khayalan, dianggap sebagai hal yang nggak masuk akal. Padahal kalau dari awal dia sudah melihat mukjizatnya nabi sebagai bukti Allah membenarkan mereka, mereka akan percaya. Apalagi baros wal ama buta. Ada nggak nabi yang buta? No kan? Percaya kamu ceritanya? Percaya kamu ceritanya? Kalau kamu percaya, kamu ingkar keyakinan ini. Gitu loh. Jadi hati-hati nih. Dan itu sudah merwabah kemana-mana ceritanya. Wa bi khilafil umuril mukhillati bil muru'ati kal akli ala tariq. Begitu juga perkara-perkara yang merendahkan Nabi. Sifat manusia bukan sakit, tapi sifat itu merendahkan Nabi. Kayak apa? Makan di pinggir jalan. Ente pernah melihat pemimpin makan di warung di pinggir jalan? Pernah? Pernah? Kira-kira mulia nggak begitu? Pemimpin
makan di pinggir jalan. Boleh makan ya di tempat yang terhormat, di rumahnya, tempat yang sudah disiapkan, gitu kan, bukan makan di pinggir jalan. Apalagi beli es cendol, nangkring, kakinya naik satu, wah itu. Apalagi perkara-perkara merendahkan contohnya, ngupil, nguap. Nabi itu nggak pernah nguap seumur hidupnya. Seumur hidup Nabi nggak pernah menguap coba. Ngupil, apalagi kentut di depannya orang berebet. Nah, kita kan sehat, oh ya kalau ente kita namanya. Nah, kalau Nabi itu mengurangi derajat kemuliaan. Apalagi, apa? Bersin, enggak. Bersin itu kesehatan, Nabi bersih. Maka Nabi mengajarkan kalau kamu bersin itu jangan dikecilkan suaranya. Beda sama menguap. Kalau menguap, kecilkan suaranya, kalau bisa jangan sampai mangap, tahan. Kalau belum sampai menguap, tutup. Dan jangan wah. Orang paling senang begitu tuh. Menguap tapi disuarakan sampai kencang. Itu iblis senang banget yang begitu. Giliran bersin ditutup. Oh, nggak boleh, kebalik kamu. Kalau bersin keluarkan semuanya. Kalau nguap tutup. Karena nguap itu menjadi jalannya setan masuk. Kalau bersin keluarnya semua penyakit. Jadi sifat-sifat yang tidak punya kemuliaan yang mengurangi derajat ini nggak ada sama Nabi, nggak ada. Jadi kita harus hati-hati nih. Contohnya apa? Walam yasihha, dan tidak benar anna Syuaiban kana dhoriron, Nabi Syuaib buta, nggak ada. Yang Nabi buta siapa lagi? Setelah Nabi Syuaib? Abahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub buta karena banyak menangis sampai buta. Yang namanya banyak menangis itu akan terhalang penglihatannya dengan air, bukan buta, bukan. Hati-hati nih cerita-cerita yang mengatakan atau kalau apa namanya orang sekarang itu hingga punya penyakit apa? Katarak. Katarak itu buta nggak? Enggak. Hah? Terhalang gitu loh. Bukan buta, bukan. Dan katarak itu bukan penyakit hina. Bukan penyakit katarak enggak ada orang kena katarak dijauhi orang, enggak ada gitu loh. Ini bukan penyakit yang sampai dijauhi oleh manusia. Lah kalau buta kenapa? Buta itu terhalang untuk menuntun manusia. Tugasnya Nabi apa? Menuntun manusia. Bukan Nabi dituntun manusia, bukan. Jadi di antara cerita Nabi Syuaib, Nabi Yakub, hati-hati nih cerita ini. Kemudian ada lagi Nabi Allah Ayub alaihissalam. Apa sakitnya Nabi Ayub? Korengan. Percaya kamu?
Hati-hati yang percaya nih. Nah kan emang Nabi Ayub kan sakit, betul Nabi Ayub sakit. Tapi sakitnya tidak sampai membuat orang lain tidak mau mendekat. Kan kadang ada cerita yang dilebih-lebihkan Nabi Ayub sampai diusir dari kaumnya. Karena sakitnya yang parah, bau, hingga diusir dari kaumnya. Nggak ada, itu nggak ada. Itu cerita bohong Israiliyat, begitu nggak ada. Nabi Ayub sakit di mana? Ya di rumahnya. Yang ngerawat siapa? Ya istrinya. Nggak ada Nabi Ayub diusir, nggak ada. Hanya saja setelah Nabi Ayub akan disembuhkan oleh Allah, Allah memerintahkan Nabi Ayub pergi ke hutan untuk mendatangi suatu tempat, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menginjak tanah itu, kemudian dari injakannya keluarlah air. Itu loh, bukan Nabi Ayub dari awal diusir sama kaumnya, nggak ada. Dan Nabi Ayub sakit selama berapa? 18 tahun. Tanpa pernah minta disembuhkan oleh Allah. Nabi Ayub minta disembuhkan kenapa? Ketika dia berada di kamarnya, dia mendengar umatnya lewat di sebelah kamarnya sambil ngomongin, nih Ayub ini sakit udah lama, kesian, mungkin diazab sama Allah tuh. Ada umat berani ngomongin nabinya begitu, dosa. Karena Nabi Ayub takut umatnya dosa karena menceritakan fitnah tentang dirinya. Nabi Ayub memohon kepada, bukan karena dia nggak terima sakitnya, bukan. Justru dia pengen sembuh, mau sembuh karena mengkhawatirkan orang. Maka Allah perintahkan untuk pergi ke hutan. Itu Nabi Ayub. Jadi kalau Nabi Ayub diceritakan dia sakit, sakitnya Nabi Ayub itu nggak kelihatan mata, adanya antara kulit dan tulang. Di mana berarti? Di dalam daging. Antara kulit dan tulang. Bukan di atas kulit, bukan. Di antara kulit dan tulang. Hingga orang lain nggak melihat, tapi Nabi Ayub merasakan sakit yang luar biasa. Gitu loh. Hingga sakitnya gatel sampai digaruk-garuk, tapi nggak sampai korengan, gitu loh. Jangan sampai kita menceritakan cerita Nabi tapi mencederai kemuliaannya. Allah menjaga mereka. Mereka itu dijaga oleh Allah dari dua perkara. Dijaga dari berbuat dosa dan dijaga dari memiliki sifat-sifat yang merendahkan diri mereka. Kenapa? Ini utusannya Allah. Maka Allah menjaga mereka. Ada martabat yang mulia di situ. Nggak boleh kamu ceritain hal-hal yang rendah, nggak boleh tentang mereka, nggak boleh. Jadi ketika ada cerita Bani Israel, cerita Israiliyat, cerita orang-orang yang nggak bertanggung jawab, kita nggak usah ikut. Tapi yang cerita kiai, biarin. Yang cerita ustadz, biarin. Kenapa? Jangan sampai kamu kalah, akidah kamu dikalahkan oleh dongeng. Jangan sampai. Akidah harus lebih kuat daripada dongeng atau cerita. Adapun Nabi itu juga mengeluarkan air mani. Nabi ya kayak manusia keluar air mani. Tapi Nabi itu nggak pernah mimpi. Kayak kita ngimpi apa? Mimpi basah. Pernah ini? Mimpinya apa? Nah itu Nabi nggak pernah begitu. Karena mimpi yang begitu dari setan. Kalau Nabi itu keluar mani, maka keluarnya mani Nabi itu kenapa? Karena penuhnya tempat wadahnya mani. Manusia itu tiap waktu produksi mani.
Ketika ini nggak keluar, maka Nabi keluar dengan cara penuhnya tempat itu, gitu loh. Bukan karena godaan setan, bukan. Hati-hati nih. Beda dengan ngimpi. Kalau ngimpi nggak pernah terjadi pada Nabi ngimpi dengan cara yang bermacam-macam. Adapun lupa, Nabi nggak pernah dirinya lupa, nggak pernah. Allah menjaga ingatannya para nabi. Dan nabi itu dibikin oleh Allah pikirannya cerdas. Nggak pernah dirinya mengalami hal-hal yang sampai membuat dia lengah. Lengah itu apa sih? Lengah itu hilang perhatiannya kepada Allah. Kamu ketika hilang perhatiannya, kemudian kamu perhatiin yang lain, hingga kamu lupa pada sesuatu. Nabi tidak pernah demi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat-sifat para nabi yang wajib kita ketahui, hingga ketika kita mengimani mereka, hati kita tidak sampai mencederai apapun dari sifat-sifatnya para nabi dan rasul. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar, fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Nabi itu nggak mungkin lupa. Ada sahwu, ada nisyan dalam bahasa Arab. Kalau kita mah ada lupa, ada lalai. Bedanya apa? Kalau apa? Lalai itu melupakan sesuatu, hilang sudah. Ingatannya itu tentang sesuatu jadi hilang. Diingetin juga nggak ingat gitu loh. Tapi kalau lupa, diingetin ingat. Kamu katanya mau janjian sama si Anu. Oh iya. Nah, gitu loh. Dia lupa. Tapi kalau lalai, diingetin nggak iya sih? Oh nggak inget gitu loh. Jadi kita ini ada Nabi dua-duanya nggak mungkin. Lupa yang nggak mungkin, lalai yang nggak mungkin. Karena Allah menjaga ingatannya para nabi. Baik itu lupa tentang hal-hal yang harus disampaikan kepada kaumnya, ataupun lupa tentang hal-hal yang berkaitan hal-hal biasa. Nabi nggak pernah lupa tentang namanya seseorang, tentang tinggal di mana, keadaan seorang lagi apa, itu nggak pernah Nabi lupa. Sampai diceritakan apa? Ketika Nabi ada di kota Madinah, Nabi cerita, dulu waktu saya di Mekah, kalau saya berjalan menelusuri lorong-lorong kota Mekah, itu isinya batu-batuan, dan saya mendengar batu-batuan itu bersolawat kepadaku, dan aku masih ingat bentuk solawatnya. Batu-batuan yang bersolawat kepada Nabi, padahal sudah puluhan tahun Nabi tinggalkan, itu masih diingat oleh Nabi bagaimana solawat batu itu, dan di lorong mana batu itu. Ini juga Nabi ini orang yang nggak pernah diberikan oleh Allah sifat lupa, apalagi lalai. Lupa aja nggak pernah. Sampai keadaan masa kecilnya pun selalu diingat oleh Nabi. Tapi kan Nabi pernah waktu sholat dia nggak baca kunut. Nabi pernah waktu sholat lupa nggak baca kunut. Lupa keadaan yang seperti ini lupa bukan dari dirinya sendiri, tapi Allah sengaja menjadikan lupa kepada mereka agar muncul yang namanya hikmah litasyrek, mengajarkan kepada kita aturan agama. Kalau nanti kamu lupa nggak baca kunut, ini loh caranya, solusinya. Nah, untuk mengajarkan lupa, maka Allah menjadikan Nabi itu lupa. Itu loh. Bukan Nabi pura-pura lupa, bukan. Nanti saya mau pura-pura lupa nggak baca kunut, terus nanti di akhir saya mau sujud sahwi untuk mengajarkan solusinya.
Kalau orang nggak kunut, maka solusinya apa? Sujud. Kalau Nabi begitu berarti Nabi pura-pura. Nabi nggak ada pura. Jadi ketika Nabi lupa nggak baca kunut, memang Allah menjadikannya betul-betul lupa. Agar apa? Agar tercipta pelajaran adanya hukum sujud sahwi. Gitu. Jadi lupa Nabi itu bukan dari dirinya, bukanlah. Kamu kalau lupa, umpamanya kamu pernah nggak sholat lupa nggak baca kunut, pernah? Waktu kamu nggak baca kunut, kamu tidak langsung ruko, yang sedang kamu ingat apa? Utang, kerjaan, ya. Pasti kan sedang mengingat yang lain, hingga kamu nggak mengingat itu waktunya baca kunut, gitu kan? Nah, Nabi waktu nggak baca kunut, yang diingat apa? Apa yang diingat Nabi? Yang diingat Nabi Allah. Nabi sedang naik mengingat Allah hingga dia lupa baca. Kalau kita lupa sesuatu lagi ingat dunia, beda nih. Kalau ente kok lupanya ingat akhirat, oh ya hebat, penolak namanya ente. Kok bisa nggak baca kunut ingatnya akhirat gitu loh. Orang sekarang nggak baca kunut ingatnya apa? Utang. Token listrik bunyi gimana belinya, sampai tahu-tahu salam. Kok udah salam, saya tadi baca apa? Saya lupa bacanya apa, lupa tadi. Itulah Nabi. Ya, ini masih panjang pembahasan tentang sifat-sifat manusia, kita bahas pelan-pelan. Nanti biar kita ini jelas siapa sih Nabi kita itu siapa dan sifatnya bagaimana. Jangan sampai dalam hati kita muncul mencederai sifat kemuliaannya seorang Nabi, jangan sampai. Dan ini berlaku untuk siapa? Untuk semua nabi-nabi sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Enggak cuman untuk baginda kita Nabi Muhammad saja, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sifatnya demikian, sampai ke Nabi Adam, nabi-nabi semuanya. Jadi kita harus meyakini bahwa sifatnya Nabi demikian. Dikatakan apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Artinya sifat mereka sama. Allah muliakan, sifatnya bangsa manusia dijaga oleh Allah. Hingga iman kita akan jadi iman yang benar kepada para nabi alaihimu sholatu wassalam. Coba sampai sini barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi-nabi yang diutus Allah itu kan untuk nabi-nabi yang diutus Allah untuk membimbing hamba-hambanya umatnya untuk menjadi suatu kebaikan dunia. Nah, nabi ini kan beritahukan atau mengajarkan atau menyampaikan seluruh beribadah apa? Yang saya tanyakan, ada nggak mungkin ketika menyuruh umatnya, tapi dia tidak mengerjakan ya? Itu. Maaf nih, saya pernah dengar ceramah Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya suruh sholat tahiyat masjid. Sedangkan Nabi Muhammad katanya nih, saya nggak tahu sih ya, atau lama itu tidak pernah melakukan sholat tahiyat masjid selama 10 jam. Benar kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Banyak Nabi suruh, Nabi nggak pernah ngerjain banyak. Kamu disuruh terima zakat, Nabi nggak pernah terima zakat. Orang fakir suruh terima sedekah, Nabi nggak terima sedekah. Banyak. Yang Nabi ngerjain kamu nggak boleh juga banyak. Kawin 5 kali, 6 kali, kamu boleh?
Berarti yang begitu namanya kekhususan untuk Nabi, gitu loh. Jangan, oh Nabi kok begitu. Nabi ini pedoman hukum. Jadi yang kita kerjakan bukan lihat nabinya, bukan nabinya merintah apa, gitu loh. Kalau Nabi merintah kerjain, Nabi melarang tinggalin, bukan Nabi aja nggak kerjain, saya nggak boleh, gitu loh. Karena ada kekhususan dari Allah untuk para nabi. Kayak Nabi nggak pernah nulis, nggak pernah baca, kamu disuruh baca, disuruh nulis, suruh gitu loh. Tapi Nabi nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Kamu jangan tiru. Nabi aja nggak baca, nggak. Saya ngomong, iya goblok kamu kalau begitu nanti. Akhirnya bukan dapat ilmu, malah dapatnya, ya kan? Jadi benar memang begitu. Ada yang menceritakan bahwa Nabi pernah merintahin, tapi Nabi nggak kerjain banyak. Kalau kita namanya darmaji, apa? Bukan, kalau kita bukan darmaji, ini dong jarkoni, ngajar tapi orang lakoni, gitu loh, namanya jarkoni, ngajar tapi orang lakoni, gitu loh. Nah kalau Nabi memang Nabi khusus, kalau kiai ulama harus, kalau dia nyampain ya dia harus kerjain, gitu loh. Nabi punya kekhususan. Nyambung? Ada yang lain lagi? Nggak ada? Udah, kita tutup. Kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarhamna bi annana tarhamna wa annana asrafna إسرافنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع واجعل مجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طعس الصحب والحمد لله في الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.